Tama tahu bahwa dia dikutuk kali ini. Dalam kesadaran terakhirnya, dia masih mendesah di dalam hatinya, anakmu tidak berbakti, dan dia gagal membunuh semua musuh. Aku harap kalian berdua roh di surga, jangan salahkan aku. Saat berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir dan benar-benar kehilangan kesadaran. Suara ledakan yang keras dan menggema menyebar ke seluruh Jakarta dalam sekejap, bahkan membangunkan seluruh kota dari malam. Di lembah tempat ledakan terjadi, tumbuhan yang semula padat dihancurkan oleh ledakan tersebut, membentuk kehampaan melingkar dengan radius ratusan meter. Adi telah benar-benar kehilangan jejak keberadaannya, seluruh tubuhnya telah menguap seluruhnya, dan bahkan tidak ada jejak residu yang tersisa. Adapun apa yang disebut kematian tubuh dan kehidupan jiwa, itu hanyalah kedok, cek kosong untuk menipu mereka agar mati dengan murah hati. Adi tidak tahu sampai saat kematiannya bahwa apa yang Lord tinggalkan di Istana Niwan mereka 30 tahun yang lalu bukanlah formasi yang dapat melindungi jiwa, tetapi formasi penghancur diri yang kuat. Pada saat hidup dan mati, mereka mengira itu adalah harapan untuk kelahiran kembali, tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu adalah cara untuk mati bersama musuh. Saat ledakan terjadi, Tama yang jaraknya kurang dari 2 meter dari Adi juga menghilang tanpa jejak. Di tanah, selain pakaian Tama yang robek, hanya tersisa beberapa potong kerang raksasa seukuran kuku. Pecahan-pecahan ini awalnya adalah pedang penusuk jiwa Tama. Dan Thunderbolt miliknya, yang dimurnikan dari kayu sambaran petir, telah berubah menjadi bola abu hitam dalam ledakan itu. Saat ini, di tepi ruang kosong dengan radius ratusan meter, seorang wanita yang terluka parah sedang berjuang untuk merangkak ke depan. Dia adalah Ariana. Saat ledakan terjadi, karena Ariana masih berjarak 10 kaki dari mereka berdua, dia tidak menerima hantaman dahsyat dari pusat ledakan. Tetapi situasinya saat ini tidak optimis. Dia langsung terbalik dan terbang keluar oleh gelombang kejut yang besar, dan kondisi fisiknya tidak berbeda dengan sebagian besar hidupnya. Garis meridiannya di sekujur tubuhnya patah, separuh tulangnya patah, dan organ dalamnya menderita luka dalam yang sangat serius. Meskipun dia belum mati saat ini, masih belum diketahui apakah dia bisa selamat dari cedera serius ini. Ariana menahan rasa sakit yang parah dan berjuang untuk merangkak jauh, sambil terengah-engah, tetapi mengutuk dengan suara rendah yang benar-benar tak terkendali, "Lord sialan, tiba-tiba, berbohong kepada kami selama 30 tahun. Setelah membuka Istana Niwan, bagaimana bisa ada hal yang baik seperti kematian tubuh dan kelahiran kembali jiwa? Itu semua bohong. Bajingan ini hanya taruh saja kita berempat, ketika kita menjadi manusia, bom. Berbohong kepada kami bahwa ketika kami menghadapi krisis hidup dan mati, kami dapat meninggalkan sinar jiwa, merebut tubuh dan dilahirkan kembali, dan memberi kami harapan hidup. Tapi sebenarnya tujuan darinya adalah untuk membuat kita bertemu dengan musuh yang kuat, ketika kita menghadapi krisis hidup atau mati, untuk membuka Istana Niwan untuk mati bersama musuh. Trik ini benar-benar terlalu brilian. Karena musuh yang dapat membawa kita ke jalan buntu pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi orang itu dan seluruh organisasi. Dan dengan trik membuka Istana Niwan ini, dia bisa membiarkan kita berempat mati bersama musuh tanpa ragu-ragu pada saat yang paling kritis, dan menggunakan kematian untuk orang itu untuk menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Ini sangat menyeramkan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Kami berempat telah bekerja untukmu selama bertahun-tahun, tetapi kau tidak pernah memperlakukan kami sebagai manusia. Apa bedanya?" Ariana menggertakkan giginya dan terus merangkak ke kejauhan. Dia tahu bahwa Adi meledakkan Istana Niwan hari ini, dan dia serta Tama sudah mati, dan ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menghilang.
Hari ini, dia tidak mau lagi kembali ke organisasi, apalagi terus bekerja untuk Lord, karena orang ini sangat menakutkan baginya. Berapa bayarannya? Daripada melakukan ini, lebih baik mengambil kesempatan untuk menghilang dari dunia, dan setelah lukanya sembuh, mencari tempat yang cocok untuk hidup dalam pengasingan, dan menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan 2 tahun tersisa. Baginya, hidup bebas selama 2 tahun jauh lebih baik daripada kembali dan hidup bersama Lord selama 200 tahun lagi. Dengan mengingat hal ini, dia menahan rasa sakit yang hebat dan terus merangkak dengan keras ke kedalaman gunung. Waktu kembali ke 3 menit yang lalu. Camp Elsa Spa Hotel tidak jauh dari lokasi ledakan. Keluarga Polen telah diatur oleh Johan di villa tingkat menengah yang telah dievakuasi sebelumnya. Guntur terdengar tidak jauh, dan seluruh keluarga merasa bahwa guntur itu tidak biasa, dan semua orang tampak cemas, terutama lelaki tua Nicholas, yang mondar-mandir di ruangan dengan cemas, tidak bisa berhenti sejenak. Melihat ini, Johan buru-buru melangkah maju untuk menghiburnya. Jangan khawatir, Tuan Polen. Tuan Renza sekuat langit. Semburan guntur ini pasti guntur langit yang dipanggil oleh Tuan Renza. Diperkirakan pembunuhnya telah ditebang menjadi abu oleh Tuan Renza sekarang. Nicholas bergumam, kamu bilang Tama bisa memanggil guntur? Tentu saja, Johan menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi terpesona, karena guntur langit Tuan Renza, saya beruntung berada di sini. Saya telah melihatnya beberapa kali ketika guntur datang, langit tertutup awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, guntur jatuh dari langit, memekakkan telinga, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Apa? Semua orang di keluarga Polen tercengang, dan Nicholas juga tampak ngeri, bagaimana ini mungkin? Johan terkekeh, Tuan, tidak ada yang mustahil tentang ini. Alasan mengapa Anda berpikir itu tidak mungkin adalah karena Anda tidak memahami misterinya. Tuan Renza berkata bahwa memanggil guntur adalah efek dari formasi. Secara pribadi, saya mengerti bahwa itu tidak berbeda dengan energi atom. Jika seseorang memberitahu orang berusia seabad bahwa hanya dibutuhkan sepotong bahan radioaktif seukuran telapak tangan untuk membuat bom atom yang dapat meruntuhkan sebuah kota hingga rata dengan tanah, dia juga berpikir itu tidak mungkin. Nicholas mendengarkan dengan linglung, sementara wanita tua di samping tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dan berkata, aku khawatir tentang keselamatan Tama, Tuan Johan. Bisakah kau mengatur helikopter untuk bergegas untuk melihat, kalau Tama butuh bantuan, kami juga bisa membantunya. Johan buru-buru berkata, Nyonya, Tuan Renza secara khusus menginstruksikan bahwa setelah Anda dijemput, tidak ada yang bisa membantu, tunggu saja dia kembali ke sini dengan damai. Johan berkata lagi, sejujurnya, ada ratusan prajurit di hotel mata air panas di kaki gunung, semuanya kuat. Bahkan mereka tidak bisa membantu Tuan Renza, apalagi kita. Wanita tua itu menyeka air matanya dengan isak tangis dan berkata, aku khawatir sesuatu akan terjadi pada Tama lagi. Dia pasti sangat menderita dalam 20 tahun terakhir. Sebagai seorang nenek, aku benar-benar tidak ingin dia dalam bahaya. Nicholas dengan ringan menepuk punggung wanita tua itu dengan ringan dan menghiburnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Tama adalah orang dengan kemampuan hebat sekarang, dan dia tidak lagi berada di peringkat yang sama dengan kita. Bahkan jika kita ingin membantunya, kita tidak dapat membantunya. Ini adalah perintah Tama, harap tunggu di sini dengan sabar. Segera setelah kata-kata itu selesai, ada ledakan yang menghancurkan bumi di luar villa, dan suara besar itu menghancurkan kaca temperet yang dilaminasi. Semua orang berjongkok di tanah tanpa sadar. Setelah ledakan, wanita tua itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan bertanya sambil menangis, apa yang baru saja terjadi? Tama, apa dia akan baik-baik saja? Jantung Johan berdetak kencang,
dan dia langsung panik. Dia telah melihat Tama memanggil serangan petir dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa ledakan besar barusan bukanlah gerakan sambaran petir. Jadi, dia berteriak, "Saya akan pergi dan memeriksa." Setelah berbicara, dia bergegas keluar pintu dengan panik, melompat langsung ke helikopter yang telah bersiaga di halaman, dan berkata kepada pilot dengan cemas, "Cepat, lepas landas." Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dengan cepat, dan Dunchan melompat ke atas helikopter dalam 2 atau 3 langkah, dan berseru, "Tuan Johan, aku akan pergi denganmu. Tolong tetap di sini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.